Program apa yang kira-kira bisa efektif di masa pandemi? Yang dulu mungkin duduknya satu bangku berdua, sekarang jadi satu-satu, jaraknya 1 meter nih. Dipaksa oleh keadaan untuk bisa beradaptasi. Assalamualaikum, selamat datang di Cukup Cakap. Halo. Selamat datang di Cukup Cakap episode perdana, yang mana kali ini kita sedang bersama 4 orang moderator yang akan menemani kalian di podcast-podcast kedepannya. Nah, sebelumnya kenalin nih, aku Yudhistira. Aku Adinda. Aku Diva. Aku Faza. Nah, karena kita masih di suasana podcast perdana nih ya, mungkin kita nggak perlu pembahasan yang terlalu deep banget, nggak perlu terlalu dalam banget. Mungkin kita bisa start dari Apa itu cukup cakap ya? boleh Bisa boleh ya? banget bisa nih. Biar nggak bingung nih teman-teman di rumah. Karena kebetulan juga salah satu moderator kita yaitu Faza juga merupakan founder dari Cukup Cakap ini. Nah, mungkin Kak Faza nih bisa diceritain sedikit seputar sejarahnya Cukup Cakap nih. Apa ini tentang sejarah ya? Yes. Dan gimana mulainya Cukup Cakap? Iya. Boleh? Ya, betul. Oke. Panjang sebenarnya ya, karena kita start itu pas aku kelas 11 kalau nggak salah. Jadi sekarang kan aku kelas 12 nih. Teman-teman juga kelas 12 kan? Iya, udah. Itu aku start tuh pas kelas 11 pas pandemi awal. Jadi pas dulu zaman-zaman masih ada PSBB gitu-gitu itu kita pernah ada diskusi tentang program apa yang kira-kira bisa efektif di masa pandemi. Nah, pas itu tren yang lagi naik itu podcast tuh. Podcast. Nah, jadi tren podcast, terus konten-konten digital, YouTube itu naik drastis, itu pasarnya meluas tuh. Gitu ya? Iya, betul. Nah, itu kita pas itu diskusi, ada teman-teman dari organisasi-organisasi, ada dari IPM, dari KM3, dari jurnalistik. Kita diskusi tentang program apa yang nanti kita bisa jalanin dan bisa efektif pas masa pandemi. Ya. Itu aku inget banget, itu kita diskusi di salah satu kafe di Sidoarjo. Terus kita ngobrol panjang tuh, plus minus kita ada ini, kalau ini gini segala macam gitu kan. Ya. Kita nemu satu titik, kayaknya asik kalau kita bikin kayak media YouTube gitu loh. Kita bikin kayak semacam wadah buat konten-konten digital gitu tadi. Yang itu kita sasarkan ke anak-anak Smamda. Jadi kayak medianya Smamda gitu loh. Medianya untuk siswa Smamda berkreasi gitu. Nah, itu kita punya ide kayak gitu. Terus kita follow up tuh beberapa hari, beberapa bulan. Kita komunikasikan ke pembina, ke teman-teman yang lain, ke teman-teman yang kira-kira nanti bisa ngebantu di sini, punya potensi di sini. Kita tarik, kita diskusi, terus akhirnya puncaknya kita bikin program yang itu direalisasikan di bidangnya IPM. Di programnya IPM pas itu. Khusus IPM ya? Khusus IPM pas itu ya. Pas itu di bidang perkaderan IPM tuh namanya itu Smamda Youth Club. Youth Club. Smamda Youth Club. Pemuda ya? Pemuda. Ranah pemuda. Ranahnya pemuda banget. Memang kita kan ke Smamda ya kan. Anak-anak remaja. Milenial. Berarti Smamda Youth Club itu cikal bakalnya Cukup Cakap dong. Betul. Nah, dari Smamda Youth Club bisa jadi Cukup Cakap itu prosesnya gimana? Apakah langsung dari Cukup Cakap atau ada media? Kan setahun tuh kan jaraknya kan. Cukup panjang banget. Betul. Itu perjalanannya gimana? Nah, itu kan habis dari SYC ya singkatannya itu. Terus kita tuh kan sempat ada yang namanya Sartijab. Pas itu Sartijab juga suasananya hampir mirip-mirip sama kayak gini, cuman kita nggak di YouTube, cuman Zoom aja pada waktu itu. Di KM3 itu ada gitu. Kemudian ada dari tim IT sekolah itu menawarin gitu. Bukan nawarin sih, kayak ngajak gitu. Kalau misalnya mau bikin podcast, ayo tak bantu gitu. Nah, mulai dari situ teman-teman akhirnya tuh kayak ada ini semacam mikir, oh iya ya kenapa nggak buat podcast aja? Karena kan kita emang belum ada podcast siswa yang benar-benar siswa sama siswa gitu kan. Jadi kita pengen bikin gitu, di sekolah kita belum ada karena gitu. Terus setelah itu kita pulang, itu langsung call kayaknya. Ya langsung call di grup baru pengurus inti dari KM3 itu kita teleponan, kita bahas tentang podcast. Nah, ternyata dari Kak Faza selaku yang dari IPM juga itu ternyata udah ada namanya itu SYC. Gitu. Pada waktu itu. Kebetulan apa gimana? Ya, itu kebetulan ya ternyata. Cuman Betul, emang betul. idenya pada waktu itu sangat beda dan kontra. Dari sini tuh pengennya media, kalau kita kan pengennya pure podcast kayak gini. Nah, di situ
Sempet sih pengen nerusin, tapi kok kayaknya SDM-nya tuh kurang ya pada waktu itu. Jadi kayak nggak ada follow up lagi. Jadi kayak udah mati di situ karena emang kita susah ketemu, SDM-nya juga jadinya nggak bisa luas gitu. Terbatas gitu ya, banget karena pandemi juga kan, Kak. Akhirnya dari situ jeda beberapa lama, baru tanggal 24 Mei kemarin 2021 kemarin ini itu baru tuh inget lagi, karena kan udah nggak ada program lagi kan, udah nggak ada proker lagi, baru inget tuh, oh iya kan kita mau buat podcast nih gitu. Ada satu kata nih aku ngechat salah satu teman, lupa tapi siapa ya, info podcast dong gitu. Awalnya dari situ tuh, awalnya dari info podcast gitu. Terus baru di follow up, pertama anggotanya cuma 5 tuh, dari KM3 cuma 5. Siapa aja tuh 5 orang itu kalau boleh tahu? Siapa aja kemarin Siapa ya? tahu kakak-kakaknya lihat ya. Oh iya. Kemarin ada, kalau nggak salah ada Faza, aku, Founder. Hamidi sama 2 orang ini, lupa aku, agak lupa siapa ya kayaknya Founder kemarin. utama Maaf ini ya. dilupakan founder utama. Saya agak lupa, agak blur, udah lama. Oke, Terus habis itu kita nambah anggota baru tuh, mulai ada Kak Dinda, terus ngerekrut dari teman-teman jurnalistik sama IPM yang lainnya juga, KM3 yang lainnya juga, diajak semuanya jadi satu. Dan uniknya itu kita sebelum itu udah ada kontra dulu kan, dari yang idenya SYC sama idenya podcast ini. Jadi kita diskusi, ternyata emang ranahnya kita pengennya, nemunya dari semua anggota pengennya podcast. Dan nama Cukup Cakap itu dapat dari ini ketua KM3 kita, namanya Mas Damar. Nah itu yang mengusulkan nama Cukup Cakap ini gitu. Jadi setelah itu baru ada follow up, Kak Yudis masuk, akhirnya kita jadi deh sekarang hari ini gitu. Saya anak baru. Ceritanya gitu, Kak. Asik banget ya. gitu ya. Sepanjang itu. Kayak gitu. Tapi kalau semisalnya kita lihat timeline kita nih ya, yang baru bisa gerak sekarang, itu kalau semisalnya, ini kan karena faktor pandemi nih ya, kalau semisal nggak ada pandemi itu kira-kira apakah bisa lebih cepat nggak ini? Cukup Cakap untuk diskusi. Kan Kayaknya kita kan bisa melihat sendiri kan dampak pandemi kan kerasa banget nih ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat ini Cukup Cakap baru bisa gerak sekarang ini jadi salah satu faktor minus mungkin ya. betul. Kalau misalnya nggak ada pandemi ini kira-kira bisa lebih cepat nggak harusnya ini? Kalau secara konsep nih ya. Kayaknya malah justru kalau nggak ada pandemi nggak ada Cukup Cakap, karena kita kepikiran Cukup Cakap juga pas karena pandemi Iya, karena betul. trennya yang lagi naik yang udah disebutin sama Kak Faza tadi. Iya. Berarti memang salah satu berarti salah satu sisi positifnya pandemi adalah Hikmahnya pandemi. melahirkan Cukup Cakap media. Oke. Tapi ngomong soal dampak pandemi nih ya. Iya, Kak. Untuk pribadi nih ya, ada nggak dampak yang semacam dari pandemi ini yang dampaknya kerasa banget buat kalian? Mulai dari siapa dulu? Mungkin dari aku dulu nih ya, Iya. misalnya ya. Mungkin Oke. kalau Saya selama disuruh. pandemi ini jujur aku nggak ngerasakan yang gimana-gimana karena hampir seluruh aktivitasku itu nggak ada perubahan. Tapi kalau misalnya yang dibahas adalah durasi tiap aktivitas itu berubah. Mungkin ada yang lebih panjang, ada yang jadi lebih sedikit gitu. Ya paling banyak sih waktu luang ya, itu banyak banget, jadi kadang-kadang bingung mau ngapain. Kadang ya belajar, kadang main, kadang belajar, kadang main, seringnya sih itu. Apalagi kita kan udah kelas 12 gitu. Mungkin Kak Dinda mungkin? Kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih ke ini ya, semangat belajar gitu. Semangat belajar yang gara-gara pandemi ini membuat aku kayak agak sempet down gara-gara bosen daring dan lain sebagainya. Mungkin kalian teman-teman yang di rumah juga ngerasain, terus teman-teman di sini juga mungkin ngerasakan yang awalnya kita liburnya dibilang cuma 2 minggu, ya inget banget kan, seneng semua, terus lama-kelamaan 2 tahun liburnya ya? kelamaan namanya kelamaan malah 2 minggu jadi 2 tahun. 2 tahun nih, hampir 2 tahun, Hampir Kak. 2 tahun. Hampir 2 tahun. itu jadi kayak jadi sempat turun sih semangatnya, kayak aduh kalau daring nggak interaksi langsung tuh langsung kayak gimana gitu, kayak beradaptasinya tuh agak tricky gitu. Iya. Terus mungkin Kak Diva? Sama sih, jadi kayak mungkin yang sebelum pandemi teman-teman yang organisasi ngerasain juga kan, kita biasanya ketemu, ngobrol, diskusi, buat proker itu langsung kan, Ya. langsung berhadapan dengan teman-teman sebanyak itu, dengan pembina, itu kan seru banget dan menantang banget. Terus pandemi jadi online, full online, apalagi kan aku basicnya teater kan, harusnya itu kan yang harus benar-benar tatap muka, harus bisa mengekspresikan, jadinya susah karena kan teater
nggak bisa ya di online. Nggak bisa Jadi online ya. meskipun Susah. bisa pun terbatas Susah, gitu kan, susah. susah. Terus juga kalau sekolah sih sebenarnya aku emang dari dulu tipe yang suka ambis banget Kak. Jadi suka banget yang namanya sekolah, les, organisasi gitu. Nggak pulang-pulang dari itu. Tapi setelah pandemi jadi full di rumah. Itu mungkin agak adaptasi karena dari sebelumnya yang mungkin offline semua, seru-seruan, ada ada semangatnya gitu. Jadi agak down juga kayak Kak Dinda mungkin sama kayak gitu. Tapi lama-kelamaan ya bisa adaptasi. Mau nggak mau. nggak mau ya Harus keadaan kayak adaptasi. gini, nggak hanya kita yang rasain, pasti semuanya Semua. juga merasakan. Satu dunia Dari- ya Kak. satu dunia, bahkan kayak dari Semua merasakan. semua kalangan juga merasakan. Segala aspek juga merasakan. Nggak Betul, cuma betul. dari pelajar juga. Iya. Kak Kalau Faza? Faza, Kalau aku sebenarnya gini, sebelum pandemi itu Iya. istilahnya kegiatanku itu proses pembelajaranku dan kegiatanku selama sehari-hari itu banyak ke aktivitas yang fisik. Jadi emang tipe belajarnya cari pengalaman yang banyak praktek gitu loh. Nah kalau pas online, pas masa pandemi itu tipe belajarku itu beralih. Jadi lebih ke baca buku teoritis gitu-gitu. Ya nggak seberapa gerak nih Kak. Ya nggak yang bergerak gitu. Itu kan sebenarnya sama-sama belajar, cuman beda cara aja, beda Tipe metode, ya, beda tipe. style gitu. Beda style gitu. Nah itu adaptasi ke situ kalau aku sih gitu. Hampir sama berarti ya Kak ya. kurang lebih sama lah. Kurang lebih. Nah, karena kan ini kan bahas adaptasi nih ya. Salah satu yang kerasa banget adaptasinya adalah sistem pembelajaran kita kan. Betul. Iya, betul. Yang awalnya ya katakanlah hampir full day, kita Iya. dari jam 7 di sekolah pulang jam 4, ada yang sampai jam 5 sekarang. Iya, bener. Harus online start jam berapa? Jam 8. Jam 8. Cuma sampai jam 10. Selesai jam 10. Mungkin seperempat hari. Iya. nggak ada. Bentar banget ya. Mungkin bisa diutarakan mungkin ya. Rasanya sekolah offline tuh gimana sih? Karena kalau aku dulu nih ya. Sekolah offline online, sekolah Iya. online menurutku itu kurang, dalam artian kurang menyerap informasi yang diberikan dari guru pelajaran. Iya, itu aku rasa benar kurang banget. banget sehingga aku harus nyari referensi lain. Iya, Ya bukan berarti aku menyalahkan keadaan ya, tapi Iya. ya emang itu adanya, dan bersyukur kita sekarang udah offline. Mulai offline lagi. Walaupun cuma 50%, tapi sekarang kita bahas yang waktu kita online dulu deh. Nah mungkin Oke. siapa dulu? Kak Faza? Faza? Faza. Iya. Foundernya dulu. Ya. Foundernya dulu. Selalu Kehormatan kakak founder nih. dulu. Selalu kakak founder dulu. Sebenarnya daring itu tujuannya kan sama, Iya. tapi emang metodenya beda dan itu tergantung siswanya gitu. Iya, benar. Interaksi sama guru itu pasti berkurang, maksudku pasti beda. Secara Iya. langsung Pasti dan beda. daring itu berbeda. Pasti beda. Pastinya. Jadi kalau siswa yang tipenya emang butuh banyak interaksi sama guru, pasti bakal banyak ngerasa minus, Iya, Yes. benar. pasti bakal turun atau bakal struggle banyak, sulit buat Benar. adaptasi gitu, kalau mereka yang butuh interaksi banyak ke guru. Tapi kalau emang yang mereka basicnya cuma butuh informasi, mereka bisa nyerap informasi itu lebih mudah, tapi tetap ada perubahan. Iya. Iya. Tetap Lebih ada, cepat gitu ya, Kak? tapi tetap ada penurunan. Emang yang bener itu emang harusnya kita tatap muka langsung gitu. Tapi emang kondisi kayak gitu harusnya semuanya bisa adaptasi, tinggal gimana cara proses adaptasinya itu yang beda-beda. Kalau aku sendiri, aku itu tipenya kayak yang pertama tadi, emang butuh banyak interaksi sama guru. Makanya aku pasti banyak penurunan, Oh, banyak oke. daunnya. Banyak. Iya. Tapi ya gimana caranya kita harus bisa adaptasi sih. Oke. Tapi udah berhasil nih Kak adaptasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mau 2 tahun ya soalnya. Udah ya. lama juga. 2 tahun dipaksa beradaptasi dengan Dipaksa kondisi, Kondisi, seperti ini. mau ya. nggak mau ya, Oh, Kak. Harusnya udah Jadi bisa, terbiasa ya. Iya. Terbiasa. Wajib. Jadi terbiasa dengan kewajiban. Iya. Kak Diva, Kak Dinda, sama ya. Sama. Di. Hampir sama ya. Kalau aku sih bersyukur ya karena gini, aku tuh selalu mikir kalau misalnya kita dikasih suatu kondisi pasti tuh nanti itu ada hikmahnya gitu. Benar. Kan bisa dibilang bencana, di balik bencana pasti ada hikmah gitu. Di balik ujian pasti ada hikmah, dan di balik hikmah pasti di balik kemudahan pasti juga ada ujiannya. Hidup kan kebolak-balik gitu aja ya Kak ya, kayak ups and downs gitu. Jadi mau nggak mau ya harus dihadepin gitu. Dan kalau aku lihat dari sisi pendidikan di pandemi ini tuh malah kayak manfaatnya tuh lumayan kerasa juga. Kalau setelah 2 tahun ini ya, setelah hampir 2 tahun ini aku ngelihatnya tuh kayak yang dulu mungkin kita
kalau mau webinar itu kan dulu kan offline tuh, itu pasti ribet Kak, dan nggak sebanyak sekarang. Bayarnya juga lumayan pricey banget kan. Kalau sekarang kita udah banyak yang gratis, udah gampang, tinggal datang di Zoom, tinggal daftar, tinggal ngeklik Zoom udah selesai gitu. Jadi sekarang proses belajar itu jadi lebih mudah, lebih banyak referensi, dan juga pastinya banyak lebih luas. Les-lesan juga banyak yang online, jadi waktunya lebih bisa lama. Jadi kalau diambil sisi positifnya sih itu, jadi kita lebih gampang dapat informasi daripada dulu ya. Iya benar. Gitu. Kalau aku sih pribadi lebih ya sama, mungkin lebih memperluas wawasan aja. Karena online gini jadi lebih banyak bisa menemukan hal baru dari YouTube, dari media sosial lainnya. Kayak kita jadi belajar yang nggak yang kita dapat di sekolah, kita bisa dapat hal baru yang lebih dari itu. Gitu. Nggak cuma dari sekolah gitu ya Kak, lebih luas lagi. Betul. Jadi salah satu yang menurut saya impact paling besar dari pandemi ini gitu di aku pribadi gitu sih. Jadinya kayak sekarang misalkan pelajaran bab A gitu di sekolah pelajarannya sampai sekian, tapi kita bisa lebih gitu loh, misalkan kita bisa mencari trik cepat atau dan lain sebagainya gitu. Berarti balik lagi kita sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari pandemi ini, apalagi dari kondisi sekolah online. Dan sekarang kita sudah ke mulai sekolah offline, walaupun kapasitasnya per kelas cuma berapa? 50% ya? 50%. 20 orang ya berarti Kak. Kira-kira sekelas. Kalau satu kelas 40 ya kira-kira 20. Kurang lebih. Nah gimana kira-kira setelah hampir 2 tahun online, sekarang offline, dengan situasi yang dengan regulasi yang cukup berbeda dari sebelumnya ya? Kira gimana rasanya nih? Rasanya sih gimana ya Kak, mungkin habis dari 1 tahun lebih di rumah ya, 1,5 tahun di rumah, terus tiba-tiba jadi offline gitu kan, ya pasti excited dong, seneng banget dong. Meskipun tetap beda, yang dulu mungkin duduknya satu bangku berdua, sekarang jadi satu-satu, jaraknya 1 meter nih, lebih sepi, satu kelas cuma 20, tapi alhamdulillah. Jadi kita lagi proses adaptasi lagi, yang mungkin dulunya kita fokus di rumah, kita nggak gopoh ke sekolah, sekarang kita pagi-pagi udah siap nih mau ke sekolah, mungkin itu jadi adaptasi lagi. Habits dari yang lama lagi ya. Kita adaptasi lagi nih, dan seneng sih Kak, karena alhamdulillah yang kita mau dari dulu akhirnya, kewujud gitu akhirnya. Kita sekolah lagi, PTM lagi, tatap muka lagi. Betul. Terus kalau misalkan ada tugas-tugas bisa langsung tanya kalau nggak paham. Betul. Kita bisa memahami pelajaran gitu ya. Terus bisa lebih komunikatif sama teman, sama guru, karena kan emang di Smamda ini kan gurunya komunikatif sekali ya Kak, jadi lebih seru. PTM alhamdulillahnya gitu, seru gitu. Terus Kak Faza? Soal sekolah offline yang kita tentang PTM-nya ini hari keberapa sih? Baru minggu pertama kita. Iya, baru minggu pertama nih Kak. Minggu pertama, betul. Gimana rasanya? Itu kan kita sistemnya itu dibagi 2 itu ya, 50% pakai absen ya. Iya, pakai absen. Itu kalau aku ya, karena pas itu dulu itu feel-nya itu tetap pinginnya itu kelas itu full rame semua. Pengennya semuanya itu masuk gitu. Pengennya kalau masuk semua gitu ya. Karena emang kelas itu teman-teman itu kayak geng banget gitu, tipenya kayak gitu istilahnya. Berkelompok gitu ya Kak. Banget gitu, iya. Banget lah. Jadi meskipun gini yang kerasa agak beda masih di itu, jadi masih ada yang teman yang di rumah, masih ada yang di sekolah, jadi nggak full 100% kita balik ke kondisi normal. Ya adaptasi lagi kayak tadi Kak Diva bilang, sebelumnya adaptasi dari yang offline ke online, dari online ke offline yang separuh, yang hybrid kayak gini, itu juga perlu adaptasi lagi. Jadi semuanya adaptasi, plus minus semuanya sih. Tapi overall aman ya Kak? Aman sih. Aman, oke. Kak Dinda gimana? Kalau aku sih seneng ya? Seneng banget akhirnya bisa masuk sekolah, karena ini yang dari dulu aku yang buat semangatku belajar turun itu karena online kelamaan itu tadi. Jadi ketika offline seneng-seneng aja sih berangkat ke sekolah, harus bangun pagi lagi, terus siap-siap cepet-cepet, harus disiplin waktu, sudah ada waktunya jam sekian masuk. Jadi seru sih karena sekolah lagi tuh menurutku udah alhamdulillah banget.
pakai seragam lagi ya kak? Iya, terutama itu pakai seragam. Setelah lama kita nggak pakai seragam. Biasanya cuma atasan doang. Iya. Laki-laki cuma atasan aja, bawa celana pendek gitu ya. Jangan ditiru ya nih. Itu Mas Yudi saja loh, aku enggak. Tapi sekarang harus udah pakai celana lagi, Iya. celana seragam. Lengkap gitu. Pakai sepatu. Pakai tas sekolah, pakai sepatu. Ya sih, bawa itu semua. Kerasa lagi ya feelnya. Kerasa lagi feel ya. sekolahnya sama sih. Aku pun juga ngerasa seperti itu. Walaupun ada regulasi tambahan, overall aku fine, aman-aman aja dengan kondisi kita belajar gini. Ya baik lagi, kita juga harus adaptasi lagi karena yang separuh di sekolah, yang separuh di rumah, kita juga harus bisa beradaptasi lagi dengan sistem yang seperti ini. Apalagi kalau misalnya ini sering nih yang dialami sama kelasku ya, nggak tahu di kelas lain. Mungkin yang offline dapat mapel apa, ada tugas. Benar. Yang di rumah mapelnya apa, dapat tugas apa. Nah, itu kan juga itu, tapi baik lagi kita juga harus bisa beradaptasi. Iya. Walaupun itu masuk apa? Minus ya? Minus kayaknya minus Sedikit poin minus. ya. Iya. Pelajaran beda. Tapi di minus itu kan yang dituntut adalah bukan sistemnya, karena memang kita sebagai pelajar juga harus mengerjakan. Betul. Benar. Kita juga harus bisa beradaptasi. Kalau misalnya kita menyalahkan keadaan ya nggak Nggak bakal bisa selesai, maju, nggak akan bisa nggak selesai. nggak ada ujungnya. Dari satu kesalahan itu pasti lahir pemahaman baru bahwa kita tuh harus gini. At the end kita juga harus adaptasi gitu. Betul. Adaptasi. Kalau aku sih kurang lebih gitu. Terus kalau misalnya kita bahas nggak sejauh-jauh dari pandemi ya, dampak positif Sekarang mungkin dampak positif ya. kita bahas dampak dari tadi udah Oke. minusnya Iya, bagaimana boleh. dampak positifnya sendiri deh. Siapa dulu yang mau mulai? Ayo kan. Kalau dari aku dampak positifnya dari pandemi ini lebih apa ya? Jadi kayak lebih semangat belajarnya bisa naik lagi sih. Setelah kemarin sempat down gara-gara online itu, sekarang udah naik lagi karena apa ya? Melihat daring yang semakin bervariatif. Guru-gurunya juga semakin ini kan meningkatkan cara mengajarnya itu tadi semakin meningkat juga. Semakin inovatif ya kak? Semakin inovatif. Salah satu cara mungkin yang menurut Kak Dinda ini yang cukup, wah ini guru kreatif banget. Itu ada nggak metode belajar yang cukup kreatif banget? Kalau aku pribadi dari dulu suka banget sama guru yang menjelaskan dari konsepnya awalnya, nggak hanya memberikan rumus-rumus. Kalau aku lebih gitu sih. Terus dan cara menyampaikannya pun itu bisa kayak apa ya? Bisa mengikuti zaman kita gitu loh. Jadi kayak bukan harus Visualisasinya jelas ya. benar. Terus habis gitu kayak guru itu juga nggak terpatok oleh pembelajaran zaman dulu. Mau berpikir maju yang mengikuti zaman kita gitu. Itu sih menurutku. Yang lebih seru gitu Iya, ya benar, kak? yang nggak hanya kayak berpatok nilai dan sebagainya kayak gitu-gitu. Kalau aku kurang sih kalau dengan guru seperti itu. Jadi kayak menurut aku pembelajaran yang cocok di aku dan mungkin teman-teman lainnya ini juga cocok itu adalah pembelajaran yang bisa mengikuti zaman. Guru itu bisa mengerti kita gitu loh, paham nggak sih? Iya, Kayak adaptif dengan kondisi Iya, sekarang dan benar, muridnya lebih sekarang adaptif gitu. sama kita, lebih ngertiin kita bahasa kita gimana gitu. Ya. Kak, Faza, Dinda? Dinda. Kan salah lagi, Diva. Siapa dulu nih? Ya, kalau aku sih dampak positifnya mungkin skill-skill baru banyak yang terpelajari juga. Karena juga kan sebelumnya pandemi kan sekali lagi sebelum pandemi itu kan dihabiskan buat organisasi, akademi, sekolah ambis, apalagi kan aku ambis banget ya dulu tuh kerasa gitu. banget. Jadi Ambis kayak banget nih. sampai rumah jam 9 pulang, sampai rumah jam 9 tuh bukan nongki-nongki ya kak, les, sekolah, terus juga organisasi, terus tidur, udah capek nugas tidur, jadi nggak ada waktu buat quality time gitu bersama keluarga. Jadi sekarang itu mungkin lebih kerasa quality time-nya itu ada. Dan juga sekarang kan kalau kita lihat tuh kabar duka tuh udah di mana-mana ya kak. Iya benar. Udah seusia kita, seusia yang banyak lah yang usia, ya? iya dari semua usia itu kayak udah berseliweran tuh udah nggak asing kan. Kalau dulu kan masih kayak nggak setiap hari ya, kalau sekarang udah setiap hari. Jadi itu mungkin jadi bisa lebih menghargai keberadaan orang, keberadaan teman, keberadaan guru, keluarga, itu jadi lebih kerasa menyayangi, lebih kerasa memberikan waktu. Dan memang karena ada waktu juga ya kak, jadi itu sih. Terus juga belajar menjadi orang yang adaptif dan juga bersyukur, karena yang pernah mungkin tak sampaikan dulu di Sartijab, things happen for a reason. Jadi setiap apapun yang terjadi itu pasti ada
hikmahnya. Pasti ada alasannya, dan pasti alasannya tuh akan buat hikmah gitu. Jadi belajar bersyukur, belajar beradaptasi, dan lebih menghargai waktu dan keberadaan orang gitu. Positifnya dari pandemi ini. Kok apa sih nih? Kok kayaknya dari tadi banyak banget nih mau diutarain Kak. Aku nanti mau ngomong ini. Iya. Gitu so. Kayak sudah di planning gitu. Sudah planning nih. Dampak positif. Iya. Kalau aku lihatnya gini, karena emang pandemi itu tadi ya, karena tren online itu naik pas masa pandemi. Iya. Karena emang sarana komunikasi dan informasi pas offline Iya. itu terhambat. Nah itu harus dialihkan ke metode baru, Betul. cara baru, sarana baru, Benar. jalur baru buat komunikasi, informasi. Nah itu jadi semakin masif ya, penyebaran informasinya jadi semakin wow banget. Kalau dulu informasi cuma datang dari guru kalau dulu banget ya. Benar banget. Nah, itu tadi. Kalau sekarang ini informasi menyebar dari manapun. Dari mana? Betul. Nanti berkembang ada buku, ada koran, ada radio, ada berita. Kalau sekarang ada di media sosial. Ada webinar. Ada sistem baru namanya webinar, ada sistem Podcast. baru namanya podcast gitu kan. Jadi konten-konten digital kayak tadi aku bilang, makanya cukup cakep juga hadir gara-gara itu naik banget trennya tuh. Ya, Nah benar. di situ kalau buat aku sendiri dampaknya itu tadi aku bilang aku dulu tipenya anak yang fisik banget, maksudnya sebelumnya itu Gerak, nggak banyak baca terus- buku, nggak Belajar banyak baca lapangan teori, intinya. lebih banyak main keluar Main gitu. keluar, Nah, iya benar. kalau sekarang lebih banyak di rumah dan lebih banyak belajarnya itu bukan dengan cara yang kayak dulu cari pengalaman, ketemu orang, belajar dari orang, tapi kita banyak ke digital itu tadi. Belajar Gitu. banyak dari situ. Jadi dapat informasi dan pemahaman tuh dari cara baru. Nah itu plus banget buat aku. Emang sebelumnya nggak banyak ke situ dan ternyata pas kesini itu plusnya juga banyak banget gitu. Seru ya, Kak, ya, Seru banget, ternyata. iya. Ternyata Enggak se-not bad plusnya itu lah enggak. betul, benar. betul kayak gitu sih. Oke. Sebenarnya dari tadi tuh aku kepingin ada yang nanyain aku loh. Dari tadi nggak ada yang nanyain Oh aku. iya Kasihan nih, gitu. kita belum nanya ke Kak Yudis nih, Tadi lupa tuh aku itu pengen nih. ditanyain gitu loh. Oh, Kak Yudis iya. gimana gitu. Oh iya. Gimana nih Kak Gimana, oke, kalau Yudis? misalnya untuk pandemi ini ya, mungkin kurang lebih sama kayak Kak Diva tapi beda. Nah, bingung nggak Gimana tuh? tuh? Sama tapi Sama beda. tapi beda. Mungkin kalau Kak Diva itu yang sebelumnya, sebelum pandemi nih ya, aktif banget. Iya. Terus ketika pandemi melanda, Kak Diva sadar bahwa ada sesuatu yang lebih important dari apa yang udah aku lakukan selama ini. Iya. Dan betul. jawabannya adalah mungkin me time, quality time dengan keluarga. Kalau aku kurang lebih sama, tapi satu hal yang ku garis bawahi adalah aku tidak mengurangi yang kegiatanku itu aku nggak berkurang. Jadi ketika pandemi pun aku bukan terpaksa, dipaksa oleh keadaan untuk bisa beradaptasi sama kayak sebelumnya. Mungkin contoh sebelumnya alhamdulillah di sekolah bersama IPM sama Hawi Samtes kan ada event namanya Semanda Fest, dan kebetulan aku ketupel dari pihak IPM. Keren banget. ya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah ya. problemnya kan sudah bisa dilihat tuh, event sebesar itu dilaksanakan secara online. Daring, online. Nggak mau harus pinter-pinter putar Kalau otak gitu ya. iya, dan masalahnya adalah itu kan juga kondisi pandemi. Mungkin kalau kondisi Kak Diva adalah yang sebelumnya aktif banget, ketika pandemi agak diturunin. Nah, kalau aku beda. Sebelum pandemi udah aktifnya segini, ketika pandemi naik lagi gara-gara aku dari ketupel. Nah, itu apa yang aku dapat adalah semacam katakanlah kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang makin berat ini. Terus aku juga mungkin kasarnya kata orang-orang itu udah kena mental gitu. Ya, aku udah kena mental nggak duluan sekali ya, dua Kak? kali, udah nggak sekali dua kali kena mental gara-gara kondisi gini, tapi alhamdulillah aku bisa survive, aku bisa bangkit lagi, dan alhamdulillah acaranya terlaksana, bahkan aku bisa dari moderator. Semakin naik banget. Iya, malah ya, semakin daripada naik, dan sebelumnya. alhamdulillah dengan ada pandemi ini aku jadi bisa paham bahwa organisasi itu nggak serta merta seakan-akan. Jadi dan alhamdulillah aku juga bisa gabung cukup cakep juga kan. New member kita nih. Itu hikmah paling positif ya. Hikmah paling positifnya adalah malah aku jatuhnya makin sibuk malah. Kalau misalnya, kalau misalnya sebelumnya aku paling gerak kalau ada proker, selesai proker ya udah jadi siswa. Biasanya jadi siswa udah nggak ada IPM lagi, kecuali proker-proker yang emang jalan tiap hari.
Kalau ada event A ya udah gerak, ada event B ya udah gerak. Setelah itu kan enggak. Tapi sekarang mah hampir tiap hari ada aja bahasan gitu kan. Bener banget. Jadi aku sibuk banget sih kurang lebih malah setelah pandemi gitu. Tapi enaknya bisa mengisi waktu luang juga ya. Jatuhnya gitu. Biasa kita sering gabut. Mungkin kadang-kadang kan misal sekolah cuma seperempat jam atau seperempat dari biasanya kayak gitu-gitu. Kita jadinya banyak waktu luang atau malas-malasan di rumah, gabut. Sekarang jadi lebih sibuk gara-gara organisasi. Bener-bener. Nambah skill-skill baru juga. Sisi positifnya organisasi sih di situ. Sisi positif dan negatifnya secara langsung. Bener. Makin sibuk tapi ya makin dapat hikmahnya. Iya, betul. Makin kerasa banget. Juga kita lebih jadi ini ya Kak, kan pandemi ini kan orang-orang banyak yang banget yang tertekan ya Kak. Aku pun juga ngerasain, pasti juga dari kalian juga ngerasain kan. Jadi mungkin lebih adaptif juga ke orang, jadi lebih memahami, lebih menjaga sikap, menjaga perasaan karena kayak sekarang itu udah banyak banget yang namanya ini ya, mental health kayak gitu-gitu, mental illness kayak gitu-gitu. Jadi kita mungkin lebih bisa mengatur bicara, lebih bisa berpikir dan bisa lebih menghargai itu tadi. Benar. Dan ngomong-ngomong soal sisi positif nih ya, soal pandemi, aku juga baru ingat masalahnya. Aku alhamdulillah karena pandemi ini, aku dapat satu skill yang menurutku cukup bermanfaat banget buat diriku. Apa tuh Kak? Penasaran nih. MC, public speaking dan MC. Wah. Karena alhamdulillah job pertama MC itu aku datang dari waktu aku SMA dan di pandemi masalahnya. Kalau misalnya di luar pandemi kayaknya udah aku tolak mungkin. Oh gitu. Dapat apa ya? Bisa nge-MC itu menurutku ya pribadi itu satu pengalaman yang seru ya Kak? Ya seru ya, deg-degan dan atau gebuk atau enggak? Gak pernah terbayangkan itu istilahnya apa? Gak pernah terbayangkan. Iya bukannya ya Gak pernah nyangka bahwa aku bakal ditarik menjadi seorang MC gitu loh. Dan alhamdulillah aku bisa menjalani itu walaupun banyak hal yang harus kujalani, apalagi kan waktu pandemi juga kan. Banyak juga ya. Nah kira-kira ada nggak nih kalian yang bakat entah itu soft skill, hard skill atau apapun itu yang kalian dapat setelah pandemi? Apa ya? Kayaknya apa nih Kak Dinda dulu deh, aku masih mungkin lebih ke ini ya, jadi bisa kalau terutama di bidang organisasi, aku lagi lebih bisa meningkatkan kemampuanku di bagian divisi acara. Jadi aku gara-gara pandemi, karena kita banyak event, kita tetap ngisi event-event walaupun online, itu aku jadi bisa mengkoordinasi dalam divisi acara itu tadi sih, lebih banyak belajar sih. Managingnya lebih jadi lebih belajar manage susunan acara dan sebagainya gitu. Kalau aku lebih ke situ sih. Kak Fajar? Skill ya? Iya, skill. Banyak sih, kayak tadi aku bilang belajarku beda, lebih teoritis. Itu skill yang tak pelajari juga macam-macam dari teori-teori itu. Meskipun mungkin nanti beda-beda aplikasinya, ada yang ke organisasi, ada yang ke mungkin karir, ada yang mungkin ke sekolah, itu beda-beda. Kalau aku mungkin ketertarikanku ke apa istilahnya tuh? Digital ya? IT ya? IT ya? Itu lebih tinggi pas masa pandemi, karena emang kebutuhannya naik kan? Aku sebenarnya dulu itu tipenya juga seneng banget sama IT. Tapi pas masa pandemi naiknya banget. Naik banget gara-gara waktu luang ya Kak? Online semua jadi semakin memanfaatkan ya. Iya, karena kebutuhan juga tinggi. Terus emang kita butuhnya bukan kayak dulu butuh cuma buat belajar, buat coba-coba. Emang butuh buat dipakai sehari-hari. Iya, betul. Jadi dikembangkan juga lebih pas, lebih ada poinnya, lebih manfaatnya lebih kerasa. Jadi pas masa pandemi itu naiknya di situ aku, di skill IT mungkin. Kak Diva nih, terakhir. Kalau aku sih iya, mungkin sama kayak Kak Yudis. Kalau mungkin sebelumnya nge-MC itu kan offline ya pasti. Nah itu sebelumnya udah ada tuh beberapa kali, 2 kali mungkin kalau nggak salah. Terus setelah pandemi jadi ada yang online, terus juga ada yang offline juga tapi pakai masker kayak gitu-gitu. Jadi mungkin skill public speakingnya lebih tertingkatkan karena kan kita banyak kan karena kita kan juga banyak online ya Kak. Jadi mau nggak mau harus lebih aktif, lebih komunikatif lagi gitu. Caranya kita bisa membawa suasana itu betul. Dan yang nonton juga bisa terbawa. Betul. Biasanya kan kalau offline tuh kalau udah ada acara selesai ya udah orang-orang lupa. Tapi kalau misalnya online tuh lebih ini ya Kak, lebih gampang diingat. Jadi itu lebih ini public speakingnya lebih belajar lagi. Ada cukup cakap juga gitu.
Nah, nggak kerasa nih, udah udah 30 menitan. Kayaknya lebih deh kak. Ya, setengah jam udah lebih kita ngobrol bareng kesana kemari membawa banyak pelajaran. Kenapa nih Kak Faza kayaknya nahan ketawa banget nih. Apa-apa. Kayaknya seneng banget ya kak hari ini ya kak. Bisa podcast pertama nih harusnya senang banget. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk dinanti terus ya podcast next kita bersama beberapa kayaknya jangan dibahas nih. Ini kayaknya Rahasia spesial. dong kak, spesial. Soal rahasia. Kejutan nanti. Kejutan. Lah ya. Jangan lupa juga buat like, komen sama subscribe Cukup Cakap. Kak Diva, Kak Dinda, Kak Faza Cukup mungkin ya, ada tambahan? Cukup ya, cukup cakap. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja ke close ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.